Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian untuk belajar matematika, tetap pada unit yang pertama yaitu bilangan cacat besar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan dapat melihat hubungan antara bilangan 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan 1/10 bagian. Kemudian kalian akan dapat melihat hubungan dari bilangan hasil 10.000 kali lipat dan memikirkan tentang bagaimana menulis dalam garis bilangan. Setelah itu kalian akan dapat melihat cara membandingkan angka besar. Kita tetap memakai tabel notasi angka untuk memancing kalian membaca sebuah bilangan. Langsung kita ke sebuah soal. Bacalah dan tulislah bilangan yang merupakan 10 dan 100 kali lipat dari 3.256.900. Baca dan tulis juga bilangan yang merupakan 1/10 dari 3.256.900. Kita masuk ke soal yang pertama dulu. Secara harfiah ini ada 3 soal. Disuruh 10-nya, 100 kalinya, dan 1/10-nya. Kita ke soal yang pertama ini dulu. 10 kali dari angka yang ini kita tuliskan. Sudah. Berapa hasilnya? Kalian tidak usah menghitung dengan cara bersusun panjang atau dengan hitungan memakai jari. Jika salah satu perkalian ini ada yang kelipatan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya, kalian cukup menuliskan angka yang terbesar tanpa titik ya. Kemudian tambahkan 0 yang ada di depannya yang dikalikan. 0-nya ada 1. Jadi ditambahkan 1. Karena angka 1 jika dikalikan 3.256.900, hasilnya tetap 3.256.900. Kita tinggal menambahkan 0 di belakangnya. Kemudian pisahkan 3 digit dengan titik. Jika dituliskan dalam tabel notasi angkanya menjadi bagaimana cara bacanya? Tabel notasi ini akan mempermudah kalian membaca sebuah angka yang besar, digit yang besar. 32.569.000. Jika ada 00 di belakangnya tidak usah 1.110 satuan, tidak usah. Langsung 32.569.000. Soal pertama sudah terpecahkan, lanjut kita ke soal kedua. 100 kali dari 3.256.900. Seperti yang Bu Guru bilang di awal, jika ada perkalian dengan angka 1, 1 kali 3.256.900 tetap 3.256.900. Kemudian 0 yang 2 ini tinggal ditambahkan di belakangnya ini. Tidak usah menghitung. Pisahkan 3 digit. Sudah? Sekarang bagaimana membacanya? 325.690.000. Cepat ya? Cepat sekali. Benar tidak? Cek. 325.690.000. Itu untuk perkalian dari kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Jika 1 di depannya langsung saja ditulis dengan bilangan yang sama, karena 1 dengan dikalikan bilangan berapapun hasilnya tetap sama bilangan itu. Untuk 0-0-nya tetap tinggal mindahkan saja ke belakang. Kemudian bagaimana dengan soal yang ketiga? Ini bukan perkalian ya, tapi ada pembaginya. Jika dibaca, mana kursornya ini? 1/10 dari, kalau dari itu tetap pakai kali. 1/10 dari 3.256.900. Aslinya seperti ini. 1 dikali ini aslinya kan per 1, hanya tidak ditulis. Jadi 1 dikalikan 3.256.900 hasilnya tetap sama. 3.256.900. Dibagi 10 kali 1. Ada 10. Berapa pembagian 3.256.900 dibagi 10? Kalau perkalian tidak ada pembaginya seret seperti ini, penyebut dan pembilang, jadi harus dikalikan langsung atau ditambahkan di belakangnya. Tapi jika ada pembagi seperti ini, maka 0 yang di bawah harus dicoret, 0 yang di atas harus dicoret. Jika di bawah dicoret 1, yang atas juga dicoret 1. Hasilnya, jangan beri titik terlebih dahulu, pisahkan 3 digit, ini dia hasilnya. Jika dibaca 325.690, itu pembedanya. Kalau misalnya perkalian langsung tanpa ada pembagi, tinggal geser 0-nya saja di belakang. Tapi kalau ada pembaginya, kalian menghilangkan 0-nya ya. Kemudian, bacalah dan tulislah bilangan yang merupakan 10.000 kali 10.000. 10.000. 10.000 itu 0-nya 10 sama 1000. Gini ya. Kali 10.000. Berapa ini? Ingat, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kalian tinggal menghitung saja 0-nya. 1, 2, 3, 4. Tulis dulu. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kamu kasih titik 3 digit. Berarti membacanya adalah 100 juta. Betul kan ya? 100 juta. Ada berapa digit itu? 9 digit. 100 juta. Kemudian ada bilangan 10.000 kali 100 juta. Bu, tambah banyak ya. 1 tetap ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Tinggal memindahkan 0-nya. Ini 0-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih pembatas tiap 3 digit. Jadi berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. 0-nya ada 12. Kalau ada 12 berarti ada 1 triliun ya. Ya, 1 triliun. 0-nya tidak kelihatan. Saya ganti dulu dengan warna hitam. Satunya. 1 triliun. Itu cara menghitungnya. Contoh lain. Misalnya ada, bukan angka 1 Bu Guru, tapi angka 2. Misalnya 20 kali dari
4 juta. Itu ada berapa? Ditulis dulu 20 kali 4 juta. Tetap ya, yang ditulis itu adalah yang depan dulu dikalikan yang depan. 2 dikali 4 ada 8. Kemudian tinggal menghitung jumlah nolnya. Jadi nolnya tidak usah dikalikan, tapi hanya depannya saja. Jika kalian ketemu soal seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 80 juta. Kemudian jika kelipatan 100 misalnya 300 kali dari berapa ya? 2 miliar. Berarti kita tulis dulu 300 kali 2 miliar. 2 miliar nolnya berapa? Berapa ya? Oh, 9. Betul sekali. 9. Dikalikan yang angka 1 sampai 9. Jadi yang angka 1 sampai 9 hanya 3 dan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Ini tinggal menghitung saja. 2. Ini berapa? 9. Dipisahkan dengan titik di setiap 3 digit. Berarti ada 600. 600 berapa itu? 600 miliar. 600 miliar. Itu cara untuk perkalian. Kita lihat contoh lain untuk pembagian. Misalnya 1/10 dari 9 juta. Itu ada berapa? 1/10 kali 9 juta, nolnya ada 6. Caranya ini dikalikan ini dulu, ada 9. Kemudian ditulis belakangnya, nolnya ada 6. Per 10-nya ini dipindah ke sini. Nah, ingat kalau ada tanda per atau bagi, jika yang bawah nolnya dicoret 1, yang atas juga dicoret 1. 9 dibagi 1 tetap 9. Kemudian 0 yang tidak dicoret dihitung ada berapa? 5. Ya, berarti 1/10 dari 9 juta adalah 900.000. Lanjut lagi, misalnya ada 1/10 dari 15 juta. Tetap ya, 1 dikalikan 15 ada 15. Nolnya ditulis kembali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pernya ini dipindah ke sini. 10. 15 dibagi 1 sama dengan 15. Nolnya dicoret. Tinggal berapa nolnya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 1.500.000. Mudah bukan? Sangat mudah sekali meskipun kamu disuruh menghitung sampai triliun, tapi kalau kamu tahu caranya bahwa pembagi akan menghilangkan 0 dua-duanya, jika pengali maka akan menambahkan 0. Contoh dalam garis bilangan. Nanti kalian akan mengerjakan contoh seperti ini. Ini adalah sebuah garis bilangan di mana dimulai dari 0.
Di sini ada titiknya. Ini titik 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 0 melewati berapa puluh juta. Ini 5. Titik kelima 50 juta. Berarti satu titik ada 10 juta. Ini titik kedua 20 juta. 30 juta. 40 juta. Titik ke-6 60 juta. Ini berarti 70 juta. 80 juta, 90 juta, 100 juta, 110 juta, 120 juta, 130. Ini cara membaca garis bilangan. Jika urut kelipatannya berarti ini kelipatan 10 juta. 0, 10 juta, ditambah 10 juta lagi ke 20 juta. Jadi setiap loncat ke garis ini ditambah dengan 10 juta. Coba dilihat ini ya. Ini kita lihat yang diketahui di sini ada 10 miliar. Kita lihat lompatannya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti setiap satu lompatan itu adalah berapa? Pinter 1 miliar. Jadi setiap melompat itu ada 1 miliar. Karena dari lompatan ke 10 ada 10 miliar. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar, 11 miliar, 12 miliar, 13 miliar. Jadi setiap lompat itu ada angkanya ditambahkan dengan angka tertentu. Itu adalah cara ke garis bilangan. Semakin ke kanan, maka garis bilangannya, angkanya akan semakin besar. Jika garis bilangannya ke arah kiri, maka akan semakin kecil. Bandingkan yang kiri 1 miliar, yang kanan 10 miliar, pasti lebih besar yang kanan. Sekarang kita lanjut ke tanda ketidaksamaan tentang lebih besar dan lebih kecil. Contohnya, ada dua buah bilangan. Dua buah bilangan misalnya 112.720.000 dengan 121.310.000. Coba bandingkan 112.720.000 dengan 121.310.000, lebih besar yang mana? Untuk membandingkannya kalian tidak usah melihat 0 yang belakang ini. Kita baca yang depannya saja yang ada angkanya. 112.720 dengan 121.310 lebih besar mana? Ya, lebih besar yang ini Bu Guru. Berarti 112.720.000 lebih kecil dari 121.310.000. Sama seperti bilangan misalnya 11 dengan 12. Nah, yang depan saja ya, yang depan saja yang Bu Guru ambil. 11 dengan bilangan 12 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 12, berarti 11 lebih kecil dari 12. Karena tanda ini sama dengan kalau diberi garis lagi K, intinya kecil. Kalau tanda ini berarti kalau diberi garis B, berarti besar. Contoh lagi.
Dilihat yang depan sama-sama 13. Jika sama, kita lihat belakangnya lagi. Ini 6, ini 7. Jadi lebih besar yang mana antara 6 dan 7? Oh, lebih besar 7. Berarti 6 kurang dari 7. Selesai. Tidak usah membaca lebih banyak lagi. Lagi-lagi, kita ambil yang lebih besar lagi. Sekarang dihitung digitnya sama apa tidak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jika digitnya sama, kamu lihat angka yang pertama. Angka yang pertama sama. Kita lihat angka yang kedua, 3. Angka yang kedua, 4. Berarti angka yang pertama lebih kecil daripada angka yang kedua. Tandanya yang mana? Ya, yang ini. Maaf, yang ini tandanya lebih kecil. Itu cara menentukan lebih kecil, lebih besar. Lanjut lagi. Lihat lagi digitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Digitnya ada 4. Kemudian lihat angka yang pertama sama? Oke, sama. Angka yang kedua? Ini 2. Ini 1. Berarti 2 lebih apa dari 1? Ya, lebih besar. Jika digitnya sama, kemudian angka yang depan sama, kita memilih angka yang kedua. Jika ada angka lagi misalnya kita lihat digitnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, Bu Guru. Kemudian lihat angkanya. Semuanya sama. Jika sama, berarti tanda yang kita pakai adalah sama dengan. Itu cara membandingkannya. Contoh akhir. Lihat digitnya dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ya. Lihat angka yang pertama sama apa beda? Oh, beda 4 dengan 3. Berarti 4 lebih besar apa lebih kecil dari 3? Lebih besar. Berarti tandanya seperti ini. Itu adalah cara agar kalian lebih mudah dalam menentukan tanda ketidaksamaan. Tidak usah melihat angka sampai ke belakang, cukup bandingkan digitnya. Jika digitnya sama, maka bandingkan angka yang terdepan. Jika angka yang terdepan sama, bandingkan angka yang kedua, dan seterusnya. Jika digitnya tidak sama, misalnya angka yang pertama digitnya 8, angka yang kedua digitnya 5, maka sudah jelas digit yang terbanyak adalah yang lebih besar. Digit yang paling kecil adalah yang lebih kecil, atau yang lebih digit sedikit yang lebih kecil.
Supaya kalian memahami lebih lanjut tentang garis bilangan dan ketidaksamaan, silakan dikerjakan soal berikut ini. Silakan di-skip, tulis dulu soalnya, kemudian dijawab. Konsultasikan dengan Bapak dan Ibu guru tentang tugas berikut ini. Sama seperti penjelasan yang lalu, setiap lompatan akan menentukan berapa kali atau jumlah nominalnya. Ini juga ada soal ketidaksamaan. Ingat, hitung dulu digitnya. Jika sama, hitung dulu angka yang pertama. Jika sama kembali, lihat dulu angka yang kedua dan seterusnya. Jika angka kedua masih sama, berarti kamu harus lihat angka yang ketiga. Baik anak-anak, untuk garis bilangan dan ketidaksamaan sudah selesai. Kita lanjut bagaimana cara operasi hitung pada bilangan bulat besar. Operasi hitung itu ada penambahan, penjumlahan, kemudian perkalian dan pembagian. Di awal kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Sekarang kita akan belajar tentang soal berikut ini. Suatu perpustakaan didirikan di kota Marina Tinggal. Biayanya adalah berapa ini? 1.200.000.000 rupiah untuk membeli lahan dan 3.300.000.000 rupiah untuk pembangunan gedung. Berapakah biaya total pembangunan gedung dan perpustakaan dan pembelian lahannya? Biaya total ini yang dimaksud keseluruhan biaya. Jika pembangunan gedungnya ada berapa tadi ya? Pembangunan gedungnya dan pembelian lahan. Pembangunan gedungnya, ingat ya soalnya ya, ini kan yang dicari kan kalimat matematikanya. Berapakah biaya total? Kalimat matematika pembangunan gedung berarti yang ditulis yang pembangunan gedung terlebih dahulu. 3.300.000.000. 3.300.000.000. Jika biaya total berarti ditambahkan semua. Ditambah perpustakaan dan pembelian lahan. Ini ya pembelian lahannya 1.200.000.000. Diingat-ingat digitnya ini ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ya. Berarti untuk yang depan ditambahkan dengan yang depan. 3 ditambah dengan 1 karena digitnya sama ini. Sama dengan 4. Dikasih tanda titik. 300 untuk digit yang 3 digit yang pertama. 300 ditambah 200 ada 500. Jika penambahan itu nolnya tidak usah ditulis semua, cukup mewakili saja. Kalau perkalian baru ditulis semua. 1, 2, berarti ada 6 nol. Ini hasilnya. Kemudian ada soal yang kedua, berapa selisih? Jika selisih ini, jika biaya total ini penambahan, jika selisih ini adalah pengurangan. Berapa selisihnya? 3.300.000.000 dikurangi 1.200.000.000. Digitnya sama ya, berarti kalau tadi 3 ditambah 1, sekarang 3 dikurangi 1. Ada berapa? 2. Kalau yang tadi 300 ditambah 200, sekarang 300 dikurangi 200 ada 100. Kemudian digit yang belakang ada 6. Itu caranya, mudah sekali untuk operasi hitung. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Suatu perpustakaan mempunyai anggaran dana Rp650.000 per bulan untuk membeli buku. Berapakah anggaran setiap tahunnya? Jika kalimat matematikanya yang ditanyakan ya. Per bulannya sama dengan 650.000 per bulan.
1 tahunnya berapa? Sekarang dicari dulu 1 tahun itu berapa bulan. Oh, 1 tahun itu 12 bulan, Bu Guru. Oh, 12 bulan. Jika per bulannya 650.000, berapa 12 bulannya? Kan seperti itu. Berarti 650.000 dikali 12 bulan. Ini kalimat matematikanya. Hasilnya berapa? Kita cari dengan perkalian bersusun. Tidak usah semuanya disusun. Hilangkan dulu nolnya. Nolnya ini disimpan dulu baik-baik. Jangan sampai hilang. Tulis 65 dikali 12. Perkalian bersusun 5 dikali 2 dulu. Yang belakang ya 0. 10 kan hasilnya. Simpannya di sini 1. Kemudian kalikan 6 dengan 2. 6 kali 2, 12. Jangan lupa satunya. Ada 13. Kemudian silangkan lagi 5 kali 1 ada berapa? 5 kali 1 ada 5. Ingat, luruskan dengan angka satunya. Nah, kemudian yang terakhir, 6 kali 1 ada berapa? 6. Kita tambahkan dulu. 7, 8, 0. Jangan lupa, ini ada simpanan telurmu, ada 4. Kita tulis dulu. Pisahkan dengan digit, 3 digit. Berarti 650. Untuk kalimat matematikanya berarti bagaimana ya? Ya, 650.000 dikali 12 sama dengan 7.800.000. Itu, jadi kalau ada 0 bisa disimpan dulu. Sekolah mengeluarkan dana Rp350.000 guna membayar makan siang untuk 5 hari. Berapa dana yang dikeluarkan per harinya? Berarti kita harus mencari per harinya dulu. 350.000 ini untuk 5 hari. 1 harinya berapa? Berarti 350 dibagi 5. Sama dengan berapa? Ini kalimat matematikanya. Ingat, jika ada 0, nolnya disimpan dulu. Kita cari angka yang bulat dulu ya. 35 dibagi berapa? Ini, 5. Sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan berapa? Ya, pintar sekali, 7. Ingat, telurmu jangan sampai lupa masukkan ke dalam 7. Telurnya ada 4. Berarti 1 harinya itu ada 70.000. 350 dibagi 5 sama dengan 70.000. Kalimat matematika yang ditulis cukup ini saja. Sekarang coba hitung jumlah dan selisih pada soal berikut. Itu jumlahnya. Ini ada soal penguatan materi, silakan dikerjakan. Ingat, jika ada seperti ini, kamu rubah dulu menjadi angka yang betul. Misalnya, ya, juta. Kamu lihat kan, ini ditulis dulu 1.700-nya. Jutanya berarti nolnya ada 6. Kemudian ini dulu ditulis 2.900. Jutanya berarti nolnya ada 6. Caranya seperti itu ya kalau mengerjakan. Kemudian kalau ada seperti ini lagi. 2 juta dan 350.000. Berarti 2 juta ditambah 350.000. 2, 3, 50, dan seterusnya. Pasti kalian lebih bisa lagi daripada Bu Guru. Kalian pasti lebih pintar dari Bu Guru. Selanjutnya, hitung hasil kali dan hasil bagi. Ingat, jika ada yang sama, dibagi dulu, baru nolnya mengikuti. Kemudian jika ada pernyataan seperti ini, kamu tulis dulu 760.000 itu nolnya berapa?
Kemudian kalikan angka yang ada 1 sampai 9. Jadi nolnya tidak usah dikalikan. Ya, ternyata sudah habis. Silakan dikerjakan, masing-masing ada 2 tugas. Untuk unit yang pertama tadi ada 2 tugas. Untuk operasi hitungnya juga ada 2 tugas. Silakan dikerjakan, pasti anak-anak lebih pandai sekarang dalam menghitung dan mengoperasikan perkalian dan pembagian. Ingat, untuk mencapai materi ini kalian harus hafal perkalian 1 sampai 10 terlebih dahulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.